Siapa yang pernah rasa kelelahan, mau istirahat tapi tetap tidak bisa tidur, atau bangun pagi tapi langsung merasa anxious? Itu bisa jadi tanda hormon kortisol atau yang kita kenal dengan hormon stres tubuh kita ini yang lagi tidak seimbang. Jadi apa saja efek negatif lainnya dari hormon kortisol ini? Mari kita pelajari agar kita bisa hindari bersama Live in Fullness to Eternity. Sahabat Live, jadi di awal pembahasan kita, mari kita tanamkan di pikiran kita bahwa hormon kortisol ini bukanlah musuh. Memang benar ya, kortisol ini bisa kita sebut hormon stres. Sebutannya saja sudah lebih ke negatif. Padahal sebenarnya hormon kortisol ini perannya itu sangatlah vital sahabat Live. Jadi kortisol ini adalah hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar kecil yang letaknya itu di atas ginjal kita. Tapi tentunya perintah untuk produksi kortisol itu diatur di otak kita, di bagian hipotalamus dan kelenjar pituitari kita. Jadi kenapa vital fungsinya? Alasannya itu banyak sahabat Live. Mulai dari respon fight or flight, di mana kalau bahaya datang, tubuh bisa alami lonjakan kortisol yang buat kita bertindak lebih cepat dan lebih kuat untuk hindari bahayanya. Kortisol juga bantu metabolisme glukosa atau kadar gula darah kita. Ini bantu pastikan energi bisa lebih stabil bagi sel-sel tubuh, terutama di pagi hari saat kita bangun tidur. Kortisol juga kalau menurut penelitian oleh Kane dan Chidlowski di tahun 2017 tunjukkan bahwa kortisol memiliki efek antiinflamasi yang penting untuk cegah sistem imun terlalu aktif yang justru bisa merusak jaringan sehat tubuh. Belum lagi peran pentingnya dalam bantu regulasi tekanan darah dan siklus bangun tidur kita di tiap harinya. Dan yang menariknya juga penelitian oleh Lupin dan kawan-kawan di tahun 2018 bahkan katanya ungkapkan bahwa kortisol juga bisa pengaruhi fungsi kognitif dan memori. Artinya kalau kadar kortisol yang tepat ini bisa bantu kita simpan memori yang kuat. Tapi kalau level kortisolnya terlalu tinggi secara kronis justru bisa ganggu proses kognitif kita. Jadi intinya alih-alih kita hanya lihat kortisol sebagai hormon stres yang negatif, kita perlu pahami bahwa kortisol adalah komponen penting dari sistem regulasi tubuh kita sahabat Live. Jadi tantangannya itu bukan terletak pada keberadaan kortisol itu sendiri, melainkan pada keseimbangannya. Seperti banyak hal di dalam tubuh kita, keseimbangan adalah kuncinya. Kalau begitu, yang terpenting sekarang adalah kita harus cari tahu apa saja tanda-tanda yang terlihat dan dirasakan kalau level kortisol hormon kita tinggi. Nah, mari kita coba bayangkan kortisol ini seperti alarm kebakaran di tubuh kita. Nah, jadi alarm ini akan berbunyi hanya ketika ada bahaya dan kemudian akan berhenti. Tapi, bagaimana jika alarm itu tak berhenti berbunyi walau sudah tidak ada apinya? Itulah yang terjadi ketika kadar kortisol kita ini tinggi secara terus-menerus. Kalau menurut penelitian oleh Hannibal dan Bishop di tahun 2014, tubuh kita memiliki berbagai sinyal saat kortisol kita terlalu tinggi untuk waktu yang lama. Tanda-tanda ini bisa bervariasi dari yang jelas hingga yang lebih halus. Apa saja itu? Tanda-tanda pertama adalah peningkatan berat badan. Sebuah studi oleh Jackson dan kawan-kawan di tahun 2017 temukan bahwa kortisol kronis yang tinggi cenderung dorong penumpukan lemak visceral, lemak berbahaya yang menyelimuti organ dalam dan dikaitkan dengan berbagai penyakit metabolik. Tanda berikutnya adalah wajah membulat dan punuk di belakang leher kita. Ini sering disebut buffalo hump. Penelitian oleh Fielders dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka jelaskan bahwa redistribusi lemak tubuh ini adalah karakteristik khas dari paparan kortisol jangka panjang.
Tanda ketiga adalah kulit menipis dan mudah memar. Jadi sobat live, kortisol tinggi bisa juga hambat sintesis kolagen, protein yang berikan kekuatan dan elastisitas pada kulit kita. Studi oleh Scoofy dan kawan-kawan di tahun 2016 juga tunjukkan bahwa hal ini bisa sebabkan penipisan kulit dan munculnya stretch mark berwarna keunguan. Tanda fisik yang terakhir adalah adanya penurunan massa otot. Jadi menurut penelitian oleh Brown dan Marks di tahun 2015, mereka ungkap bahwa paparan kortisol jangka panjang ini bisa sebabkan metakatabolisme protein, pemecahan protein otot yang akibatkan kelemahan dan pengurangan massa otot tubuh kita, terutama di ekstremitas kita, sahabat life. Nah sekarang, apa ada tanda-tanda mental dan emosional yang bisa kita rasakan kalau level hormon kortisol kita tinggi berkepanjangan? Ternyata ada sahabat life. Tanda-tanda mental dan emosionalnya adalah pertama, kita bisa merasakan cemas dan gelisah secara konstan. Penelitian komprehensif oleh Fixdal dan kawan-kawan di tahun 2019 menemukan hubungan kuat antara kadar kortisol tinggi dengan peningkatan kecemasan, perasaan gelisah, dan ketidakmampuan untuk rileks bahkan dalam situasi normal. Tanda berikutnya adalah gangguan mood dan irritability. Studi oleh Adam dan kawan-kawan di tahun 2017 tunjukkan bahwa fluktuasi abnormal dari kortisol sepanjang hari ternyata bisa sebabkan perubahan mood yang tidak bisa diprediksi. Dari frustasi hingga kesedihan mendalam. Dan tanda-tanda berikutnya, siapa yang sering alami kesulitan konsentrasi dan brain fog. Itu berarti kortisol level kita sedang tinggi. Sebuah penelitian menarik oleh Lupin dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka temukan bahwa paparan kortisol jangka panjang bisa pengaruhi struktur dan fungsi hipokampus otak kita. Bagian otak yang penting dalam memori dan konsentrasi keseharian kita. Jadinya kita bisa alami kesulitan berpikir jernih. Jangan sampai seperti itu sahabat life. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa gangguan sistem tubuh. Contohnya masalah pencernaan, di mana menurut Konturek dan kawan-kawan di tahun 2018, sebut kortisol tinggi bisa ganggu mikrobioma usus dan tingkatkan inflamasi saluran pencernaan kita. Itu sebabnya kalau kita stres, perut kita akan kembung, bisa diare atau sebaliknya, kita bisa sembelit sahabat life. Nah, contoh gangguan lainnya adalah gangguan sistem reproduksi. Pada wanita, kortisol tinggi bisa sebabkan siklus menstruasi tidak teratur. Sementara pada pria, ini bisa turunkan produksi testosteron mereka. Untuk itu, Wirletz dan Widlowski di tahun 2017 sudah buktikan bahwa stres kronis bisa jadi faktor penting dalam masalah kesuburan. Gangguan berikutnya adalah sistem imun melemah. Cohen dan kawan-kawan di tahun 2021 dalam penelitian mereka temukan bahwa orang dengan kadar kortisol tinggi kronis bisa memiliki resiko lebih besar terkena infeksi dan lebih lama untuk pulih dari penyakit apapun itu. Jadi kalau flu dan batuk sudah tidak sembuh-sembuh, bisa coba dievaluasi apakah mungkin itu penyebabnya adalah karena stres yang berkepanjangan. Gangguan berikutnya yang sering ditakuti adalah tekanan darah tinggi dan masalah kardiovaskular. Jadi sobat life, kortisol yang terus-menerus tinggi ini bisa sebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan retensi natrium yang ujung-ujungnya berkontribusi pada hipertensi kronis. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi oleh Crawford dan kawan-kawan di tahun 2015. Dan gangguan berikutnya, kita bisa alami kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Nah, memang ya, sangat penting untuk dicatat bahwa banyak dari gejala ini bisa juga muncul karena kondisi kesehatan lain, sahabat life. Tapi, jika kita alami beberapa gejala yang disebutkan di atas, sebaiknya konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk dievaluasi. Jadi, tes kortisol yang tepat, baik melalui air liur, darah, atau urin. Ini bisa berikan gambaran yang lebih akurat tentang pola kortisol tubuh kita sendiri di sepanjang harinya. Dan sebagai solusinya,
Selain tentu penting untuk kita cari jalan keluar yang positif untuk masalah yang kita hadapi, ternyata makanan juga bisa jadi obat untuk keseimbangan hormonal tubuh kita. Asalkan diatur dengan baik, kalau tidak justru ini bisa jadi racun sahabat life. Jadi apa saja jenis makanan yang baik untuk turunkan level kortisol tinggi yang berkepanjangan? Pertama, makanlah makanan kaya magnesium. Jadi, magnesium ini sering disebut sebagai mineral anti stres dan ada alasan ilmiah di balik julukan tersebut. Penelitian oleh Boyle dan kawan-kawan di tahun 2017 tunjukkan bahwa magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh kita, termasuk regulasi respon stres dan produksi kortisol. Studi oleh Pickering dan kawan-kawan di tahun 2020 juga ungkapkan bahwa defisiensi magnesium bisa tingkatkan reaktivitas HPA aksis yang bisa sebabkan peningkatan produksi kortisol sebagai respon terhadap stres sahabat lain. Sebaliknya, asupan magnesium yang cukup bisa menenangkan sistem saraf kita dan bantu turunkan kadar kortisol. Lantas, apa saja jenis makanan yang kaya magnesium? Silakan sahabat live konsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam dan kangkung, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, cashew, dan biji labu. Bisa juga coba alpukat, ikan seperti salmon dan makarel juga, pisang juga, dan coklat hitam dengan kandungan kakao minimum 70%. Jenis makanan kedua adalah makanan antiinflamasi. Karena katanya jenis makanan ini terbukti bisa bantu putuskan siklus inflamasi stres kortisol ini. Contohnya apa? Makanan yang kaya asam lemak omega 3 seperti ikan berlemak, seperti salmon dan sarden. Bisa juga dari minyak zaitun extra virgin atau dari buah beri seperti blueberry, strawberry, blackberry. Bisa dari jahe dan kunyit juga karena ada kandungan kurkuminnya di sana. Jenis makanan ketiga adalah makanan rendah indeks glikemik. Jadi makanan rendah indeks glikemiknya bisa bantu jaga kadar gula darah kita lebih stabil. Yang nantinya bisa kurangi kebutuhan tubuh untuk keluarkan kortisol. Makanan dengan indeks glikemik rendah ini bisa dari kacang-kacangan dan polong-polongan. Biji-bijian utuh seperti quinoa, oat, dan barley. Bisa juga dari sebagian besar sayuran non-tepung, bisa dari jenis buah seperti apel, pir, dan buah beri. Dan juga dari yogurt, tapi pilihlah yang tanpa pemanis tambahan di sana. Jenis makanan keempat yang bisa bantu turunkan atau jaga kadar level kortisol tubuh adalah makanan kaya vitamin C. Jadi sahabat life harus ketahui bahwa kelenjar adrenal ini memiliki konsentrasi vitamin C tertinggi di tubuh. Jadi ini menunjukkan pentingnya nutrisi ini untuk fungsi adrenal yang sehat. Penelitian oleh Brody dan kawan-kawan di tahun 2018 temukan bahwa vitamin C berperan dalam sintesis hormon adrenal dan bisa bantu turunkan kadar kortisol setelah situasi stres akut terjadi. Studi oleh Ribeiro dan kawan-kawan di tahun 2021 juga ungkapkan bahwa suplementasi vitamin C ini bisa bantu pemulihan lebih cepat dari respon stres dan bisa turunkan kadar kortisol pada atlet setelah latihan intens mereka. Jadi tunggu apa lagi? Silakan sobat live konsumsi makanan tinggi vitamin C seperti jeruk dan buah sitrus lainnya. Untuk jenis sayur bisa konsumsi brokoli dan bayam. Jenis makanan terakhir adalah makanan kaya vitamin B. Kalau kita kurang vitamin B, ini bisa perburuk respon tubuh terhadap stres dan tingkatkan kadar kortisol tubuh. Jadi silakan sobat live makan makanan kaya vitamin B dari ikan, telur, daging tanpa lemak, yogurt, biji-bijian utuh, dan sayuran hijau gelap. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah minum air yang cukup. Air putih tetap menjadi salah satu pilihan terbaik untuk hidrasi tubuh. Tetapi infus water dengan mentimun, lemon, atau mint juga bisa jadi alternatif pilihan yang menyegarkan sahabat life. Sobat Life, kortisol yang sering disebut sebagai hormon stres ini sebenarnya adalah hormon vital yang memiliki peran kompleks dan esensial dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh kita. Dari mengatur kadar gula darah, tekanan darah, hingga ritme sirkadian, kortisol adalah pengatur penting yang bantu tubuh kita beradaptasi dengan tuntutan hidup kita.
Namun, seperti banyak hal dalam tubuh kita Sobat Life, keseimbangan adalah kuncinya. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.